Bismillah. Kopi Puncak Coffee Shop. Ini ada di Kulon Progo. Tepatnya di jalan apa ini, Pak? Namanya, Pak? Ini Jalan Jalan Resi Subali kayaknya. Resi Subali. Dengan Bapak siapa? Pak, kita belum kenalan. Kandar. Pak Kandar. Oke. Pak Kandar nih pegiat kopi di Kulon Progo. Iya. Udah berapa lama saya di Jogja dulu sih, nggak pernah tahu kalau Kulon Progo atau Jogja itu punya kopi. Oh, Pak, ini sudah sejak kapan? ini itu setelah Covid itu. Setelah Covid itu tahun berapa ya itu? 2019? Iya itu. 2019 ya? Iya, habis. 2019 itu baru nanam. Kalau kopinya ini udah peninggalan. Kopinya peninggalan. Peninggalan nenek. Nenek, oh berarti memang udah sejak lama ya Pak ya? Ya, kalau yang ini yang robusta ini sudah peninggalan semuanya. Kalau Robusta udah peninggalan. Maksudnya tempat ini dibangun 2019. Untuk kopinya ini udah peninggalan. Untuk kebun kopinya udah peninggalan. Seingat Bapak, peninggalannya sejak kapan? Wah, kurang tahu. Udah lama banget ya? Iya, udah lama banget. Sejak Bapak muda udah ada? Itu kalau kita membuat itu. Oh ini ada ininya. Oh, oke, ada Iya. tahun-tahunnya ini. Ya, itu sekitar Ups, maaf Pak. tahun 1955 itu. 1955. Mulai nanam kopi. Di balik kenikmatan dan seterusnya, tahun 1955 Simbah nanam. Sastrodal Hmm. memulai menanam kopi lokal di kebun seluas 1 hektar. Ya. Oke, 1965 mulai mengembangkan proses kopi Robusta dari Temanggung. Oh, asalnya Temanggung. Asli 2000. sini terus kita apa? Sambung? Sambung dari Temanggung. Gitu. Oke, baik. Terus 2010 budaya kopi dikembangkan oleh generasi penerus Simbah Sastrodal. Kemudian 2015 ini 20 ini mulai ini. mengalami perkembangan, menambah varietas Robusta, Arabica dan Liberica. Nah, Libericanya yang mana tuh? Robustanya yang mana? Menarik kan nih. Kalau yang keriting-keriting ini kan insya Allah itu udah pas itu Robusta kan. Kalau yang daunnya lebih gelap, lebih licin itu Arabica. Nah, tadi kita lihatin dulu ini Arabica. Ini diambil dari mana, Pak? Ini Arabica Ateng. Ateng kayaknya ini. Ateng. Kita cuman apa ngambil dari pasar itu. Oh, pasar. Iya, jadi kan pasar itu ada yang jual bibit-bibit banyak itulah. Oh, cabutan ya? Bukan, udah di Udah polybag. Kurang tahu asalnya dari mana, tapi kalau dilihat kan ini apa? Ateng ya ini. Ateng ya. Oke. Ini subur ya. Buahnya banyak nih. Masya Allah. Ini udah pernah diambil Pak hasilnya? Udah ya? Ya berputar 3 kali inilah. Ini juga. Nah itu kalau itu Robusta. Liberica itu. Nah ini yang Robusta kan daunnya juga ini ya seger ini. Ini kan lokal sini. Lokal. Yang Temanggung ya? Bukan lokal. Asli sini. Asli sini. Disambung dengan yang dari kita karena kan buahnya kan kurang bagus. Terus kita cari sambungan yang bagus dari Temanggung. Temanggung. Oh, sambungan dari Temanggung. Oke. Kalau aslinya bukanya jam berapa, Pak? Jam 9 pagi udah buka? Wah, Masya Allah. Jadi kalau yang lewat sini pagi, nggak buru-buru bisa mampir dulu Pak ya? Ngopi. Ngopi dulu pagi-pagi di sini. Biar nggak buru-buru. Nah ini kita cupping nih. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi nuangnya 2 kali nih. Slow pour. Kalau untuk makanannya Pak, ada apa aja Pak? Ini makanan berat ada, makanan snack ada ya? Snack ada. Snack ada, makanan beratnya juga ada. Mendoan, pisang goreng. Oke. Makanan berat tuh berarti apa? Nasi gitu Pak? Ada ya nasi ayam, Nasi terus? nasi pecel, Nasi pecel sama soto tadi apa?
soto ada, Oh, soto, nasi, soto. nasi goreng ada. Nasi goreng ada. Jadi nggak harus selalu main-main di seputaran Jogja Tengah ya. Melipir ke Kulon Progo nih. Yang mau ke arah Purworejo atau ke Jakarta lewat Purworejo Pak ya. Lewat Kaligesing. Kaligesing, nah iya Kaligesing. Jadi rutenya lewat Kaligesing dari Jogja, ambil arah Kaligesing. Nah, nanti ketemu deh sama apa namanya kedai kopi Puncak ini. Sama Pak Kandar nanti langsung yang nyeduh kopinya. Masya Allah. Aromanya udah kemana-mana ini. Oke, Assalamualaikum Pak Kandar. Pak, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol sedikit tentang apa namanya sejarahnya ya, Ya, sejarahnya, sejarah kopi yang ada di Puncak ini ya, yang dimulai tahun 1955. Itu tadi kan disebut ada nama Mbah siapa gitu Pak? Yaitu Mbah Sastrodal itu ya. Mbah Sastrodal. Itu yang diantaranya yang merintis nih Pak? Yang merintis kopi. Itu siapa nih Pak? Keturunan maksudnya yang di sini siapa ini? Yang punya lahan ini terus ya kakek kami. Oh kakek ya hitungannya ya, kakek ya. Kakek itu generasi berapa berarti sekarang Pak? Ya, yang ngurusin ini kedua ya? Baru kedua ya, dari Mbah Sastrodal itu. Ya. Mbah Sastrodal kemudian turun ke Pak Kandar gitu Pak. Yang apa namanya anaknya Mbah Sastrodal itu ibu? Iya ibunya. Ibu suaminya ibunya. Oh gitu ya. Itu anak. Pak siapa? Pak Saronto. Pak Saronto. Itu anaknya. Pak Saronto itu anaknya Mbah Sastrodal ya Bu. Mbah Sastrodal gitu. Itu suami ibu. Oh baik. Suami ibu juga mengurusi kebun. Oh masya Allah. Iya. Kalau bapak? Kalau saya itu ya ponakan saya yang jadi penggiat kopi gitulah. Oh iya. Terus kerja bareng sama Pak Saronto. Oh baik. Ngelola kebun, ngelola ya dari tanam sampai terakhir lah. Sampai petik, sampai jadi hasil ya. Iya. Sampai yang kedai ini juga ya. Sampai kedai ini juga. Kemudian bergulir tahun demi tahun. Tadi mulai apa namanya melakukan pengembangan ini ya, dari awalnya bibit yang asli sini, kemudian kita ngambil yang dari Temanggung, Robusta tuh Pak ya. Iya, Robusta untuk memperbaiki produksi hasil ya. Karena waktu itu apa Pak kendalanya Pak? Itu kalau di sini kan buahnya itu agak jarang itu loh. Jarang. Rompolannya jarang, terus kecil-kecil. Rompolannya jarang terus kecil-kecil ya. Oke. Yang lokal sini. Yang lokal ya. Oke, baik. Terus ini Pak apa namanya? Ini berarti udah pakai metode sambung semua Pak ya? Iya. Pakai metode sambung ya. Apa namanya Pak kalau di sini bahasanya Pak? Bahasanya kita pakai sambung batang. Sambung batang ya. Sambung batang. Ini sambung batang semua makanya pohonnya nggak tinggi Pak ya? Iya. Rendah ya. Sambung batang. Ini luas semua kurang lebih kalau keseluruhan mungkin setengah hektar ada Pak ya? Iya. Untuk kopi ya sekitar itulah. Kopi setengah hektar ada. Berapa batang? Aduh, kurang tahu ya. Kalau kemarin udah selesai panen berapa hasilnya? Berapa kilo? 700 kilo nak. Mari Bu. 700 kilo. Yang gabahnya ya? Kopi keringnya ya? Masih basah karena memang ini barusan dirombak loh.
Tadinya kan tinggi-tinggi yang bawah itu. Baik, Sama Mas ini dipotongi. Nah, sambung tadi ya. Beberapa yang Sambung. kita perbaiki lagi. Jadi hampir separuhnya sendiri yang dia. Kita perbaiki lagi. Perbaiki Karena lagi. mungkin ya udah apa ya? Udah terlalu melebar gitu loh. Kan kita potong terus tunggu lagi kita salur lagi. Baik. Ya sepertiganya lah kita bisa. Sepertiganya. Mungkin kalau dilihat dari masa sambungnya udah ada kali 3 tahun belakangan ini, Pak. Kalau yang ini, yang atas ini ya. Yang baru ya. Iya. Kalau yang bawah sana masih Baru benar-benar kemarin. baru kemarin. Bener-bener baru Beberapa sambung tahun ya. kemarin, Biasanya kan nanti dia mulai belajar berbuah itu di Udah. tahun udah ya. Ini udah. Sambil Udah ya? kalau teknik sambung itu udah langsung sambil Langsung ya belajar berbuah ya. udah belajar. Nanti mulai dia optimalnya di tahun Kedua, 3, kedua ketiga. 2, 3 itu mulai optimal ya. 3 itu maksimal. Gitu. Terus kira-kira ini mau diluasin lagi atau mau diapain lagi kira-kira, Bu? Kemungkinan Rencananya diluasin lagi karena wilayah yang dulunya salak, salah. mas sekarang masih salak ya, Mm, sudah diseling-seling dengan kopi. salah diselingin kopi. Itu ada sekitar 3.000-an meter. 3 hektar berarti ya. Enggak, di Bukan. 0,3 hektar. 0,3. 0,3 hektar. Oh, 3. Oh iya. 10.000 meter. 10.000 ya. 0,3. Iya. Itu mau ditumpang sarikan dengan kopi juga. Kemungkinan mungkin salaknya yang mau di Oh, salahnya yang mau mau di oh, ya dikurangi. dikalahkan. Salahnya udah apa? Lewat udah enggak tua-tua gitu lah. Oh, salahnya udah nggak produktif juga. Udah enggak produktif. Mau Udah di- 15 tahun ke atas. Kalau boleh tahu kemarin itu hasilnya dijual sendiri atau dijual ke pengepul? Selama Kopinya? ini ya dijual di kedai. Dijual di sini aja Iya. Kita produksi untuk sendiri. Iya Sendiri. itu kan beberapa masih kita proses Jemur. pengeringan. Oh itu oke. masih sederhana sekali. Enggak sih Bu, emang rata-rata kalau di ya tempat kita lah mungkin di Indonesia nih ya. Ya rata-rata ya memang begitu caranya. Dengan apa namanya proses pengeringan yang standar lah kan? Standar seperti itu. Terus kalau ini ngupas kulitnya, Buler apa? mengupas kulitnya pakai mesin Kita pakai mesin manual, masih manual, semua kita kerjakan manual. Makanya, Manual. manual, benar-benar manual pakai mesin. Ya digiling gitu aja. tapi nggak pakai tangan kan? Pakai tangan, Pakai tangan. Manual itu manual. giling. Kalau kita banyaknya proses apa? Aturan. Natural. Nah, Ya kan natural. habis kering kan dia tetap harus dipisahkan. Oh Iya, ya kita itunya. tunggu. Hah? Tunggu Iya. manual. Itu Bu. Iya. Wah, subhanallah. Berarti benar-benar tradisional ya? Iya. Kita simpan mungkin stok habis. Terus Ah. kita nunggu beberapa mungkin 2 kilo lalu kita Eh, semua roasting. dadaan, Hmm, semua gitu. modelnya dadaan. Semua seger ya. Masih segar. Asik. Jadi yang disimpan itu biji yang masih dalam kulitnya, yang masih dalam kulitnya ya. Masih dalam kulitnya disimpan, disetok gitu ya. Stok. Disetok. Kalau habis Yang roast bean-nya habis, kita nunggu mungkin ya Nanti 2 kilo atau 3 kilo stok lalu. untuk green bean Hmm. baru di roasting. kita Oke. roasting. sebentar. Numbuknya ini juga pakai tangan. Iya, pakai namanya alu sama jublek itu ya. Alu dan Ya. jublek. Kalau Ya. bahasa sini namanya. Alu dan jublek. Iya, kalau kita bilang lesung ya. Betul. Lesung tapi kecil lah, bulat Ah. gitu. Bulat Kalau dari lesung kan tanah, dari batu. Dari batu. Apa ki lesungnya itu kalau yang buat Alunya? alunya itu dari kayu Dari kayu kopi. kopi. Dari kayu kopi. Iya, Oke. batang-batang kopi. Sebentar dulu. Itu siapa yang ngajarin itu? Nenek moyang. Itu udah dari dulu gitu. Nenek moyangnya seperti itu. Iya. Jadi bukan karena apa istilahnya suka-suka sendiri bukan. Jadi memang udah ngelihat dari Iya. dulu. Ah, Iya, kehidupan zaman masyarakat dulu di sini. Gitu. Jadi itu rekaman dari Ya, memori masa kecil. ya memori ya. Oh dulu dibeginikan gitu iya. ya. Dan itu konsepnya dipakai sampai sekarang. Ya, makanya dinamai juga wifi-nya manual brew itu memang kita prosesnya dari Manual semuanya. semuanya dari awal sampai Semuanya akhir itu teknisnya manual ya. masih manual dan tradisional. Itu awal banget kita nyangkrenya aja kita
pakai wajan. pakai wajan gerabah. Enggak. Nah, ya udah seperti itu. Oh. kita. Jadi ada bau-bau sangitnya. Ya, awal banget ya. Lantas tungku pakai tungku itu ya, tungku kayu. Tungku kayu. Ya, walaupun pakai. masih sekarang masih ada dipergunakan itu kalau rebus airnya pakai itu. Jadi kalau awal banget gitu. Awal banget ya. Makanya orang bilang kok bau-bau sangit ya, memang. Iya. Semakin kesini kan Tuntutannya permintaan lebih. makin besar tuh. Kalau kita nyangkrik ini, wah, Iya. nggak Enggak keburu. terkejar ya. Nggak Enggak terkejar kebutuhan permintaan Iya. tadi. Nggak keburu. Terus mulai beralih ke mesin tadi ya. Mesin sederhana juga Mesin masih sederhana. masih roasting kecil. Roasting kapasitas berapa itu, Bu? Sekitar 2 kilo. 2 kilo. 2 kilo ya. 2 kilo. Jadi kalau istilahnya ya bisa dibilang semuanya pun masih manual ya. Dari mulai apa ya, perkebunannya, terus proses Tradisional. pasca panennya juga dijemur secara natural tadi ya. Iya. Dijemur natural sedikit-sedikit sampai jadi apa? Kering yang masih ada di dalam kulit ya. Ya, masih. Masih dalam kulit terus disimpan. Disimpan kebutuhannya berapa baru diproduksi. Iya. Kebutuhan habisnya misalnya 5 kilo ya 5 kilo. Ya, paling Bu. target 1 minggu ada berapa, butuh berapa kita lihat stok kok. Kan numbuk. Kalau lihat Numbuk ya. stok kok menipis ya baru Tumbuk dengan apa tadi alatnya, Bu? lesung sama alu tadi Lesung atau sama jublek. jublek ya. Jublek sama Anunya lesung lah. Kalau gini jublek namanya. Di jublek. sini jublek, kalau di bahasa Indonesianya mungkin lesung. Itu kan terus berarti ada kulitnya kan ditampi. Ditampi. Ya, benar-benar ditampi juga. Ditampi kan? Karena kan masih ya itu tadi kan, masih bercampur kan? Ditampi ya kan? Iya. Itu misalnya gitu. Bisa ditampi lagi ya, ditampi baru di itu ya, dilihin lagi, bersihin. Kita sortir ya. Sortir manual juga. Jadi biji kopi itu benar-benar satu Persatu. biji itu Iya. dipilih satu pakai tangan semua. Pokoknya semuanya kayak anak bungsu lah. Benar-benar. melebihi delay hitam. Iya. Ya. Oke, jadi sampai di roasting kemudian nggak dijual juga ke pengepul. Ada dijual itu yang sudah disortir. Yang ya. sortiran itu sortiran kita udah. baru kita. Ada yang dijual ke pengepul. Itu tapi sortirannya. persentasenya kecil. Kecil ya. Sortirannya. Memang lebih banyak untuk sendiri. Kebutuhan sini. Untuk kedai sama untuk dibeli sama orang juga ya gitu ya. Ya, Oke. kebanyakan ya kita jual ini lah. Jual Mungkin, minum ya. bubuk beberapa lah. Bubuk Kebanyakan ya. minum di sini. Minum di sini. Oke, ini rencananya masih mau nambah Perluasan lahan. nambah pohon lagi dengan menggantikan salak ya Bu. Salak. Salak dengan kopi karena kopi ini sekarang mulai ngehits ya. Maksudnya tambah ngehits gitu. Anak-anak muda yang mungkin dulu kopi minuman Orang tua. ya. Bapak-bapak, om-om, mbah-mbah gitu ya. Anak muda sekarang udah kenal kopi. Malahan Kopi kekinian. udah dicampur macam-macam ya. Nah, ini kopi di sini ori semua asli. Masya Allah, dari kebun sampai ke meja semua bisa disaksikan. Bisa disaksikan semua kan? Bisa disaksikan semua. Jadi istilahnya tuh nggak ada celah. Ini kopi apa ya? Ini kopi yang di sini ya. Kopi yang di sini ya. Gitu. Terus kalau masih kurang puas bisa dibawa pulang juga. Bisa dibawa pulang juga ya. Bisa. Kalau dibawa pulang itu sedianya apa? Kopi bubuk yang gimana tuh? Kami semua ada. Kemasan ya. Ada. Kemasan ada. Terus yang pengen bubuk bisa, roast bean bisa, green bean juga bisa. Oh gitu. Boleh dikasih tahu harganya? Untuk harga kira Untuk harga yang kemasan kita robusta itu 25.000. 100 gram 25.000. Kalau yang arabica 35.000 per 100 gram. Arabica 35.000 per 100 gram. Dan kami ada arabica yellow itu 40.000. 40.000 per 100 gram, yang wine itu 50.000 per 100 gram. 50.000 ya. Itu yang udah siap untuk dibawa pulang ya. Iya. Berarti ada robusta yang 100 gram 25.000, Robusta 25.000. kemudian arabica
35.000, yang Arabica Yellow 40.000, kemudian yang wine 50.000. 50.000. Itu semua udah siap seduh. Siap. Udah siap seduh di rumah, udah tinggal apa namanya? Santai-santai. Iya. Nggak perlu lagi Iya. nanam kopi. Udah. Nggak perlu nanam kopi lagi. Masya Allah. Ya. Pembagian kerjaan. Nanti petaninya mau kerja apa? Nanti Kalau petani- semua- Nanti pertanyaan mau kerja apa? kalau semua udah mau dipartisipasi. Iya. Iya, alhamdulillah ini apa namanya? Lebih banyak variasi kalau ke Jogja ya, Bu ya. Jadi nggak cuman Parangtritis, Malioboro. Oh iya. Nggih, Bu. Kalau mereka punya yang pantainya, kalau yang Ah. pegunungan punya sisi tersendiri yang Iya. bisa diekspor. Bisa dieksplor. Jadi nggak sikut-sikutan. Enggak saling ini. Nggak Enggak saling ngeklaim. Nggak saling ngeklaim ya. Punya sendiri-sendiri. Kalau pas lagi mau ke pantai bisa ke Parangtritis, Ya. ke Gunung Kidul gitu ya. Daerah sana selatan. Nah, selatan. Kalau yang mau jalan-jalan di kota ke Malioboro. Kalau yang mau adem-adem, hangat-hangat bisa ke Kopi Puncak. Kopi Puncak. Siap. Kopi Puncak. Bukanya jam 9 pagi Jam katanya. 9 pagi. Jam 9 pagi loh, awal banget bukanya, Bu. Sampai Sampai kemungkinan maghrib atau nanti juga Ya. biasanya reservasi khusus itu kami layani. oh gitu. Oh, bisa pesan juga, Bu ya? Bisa melalui HP juga ya? Bisa. Bisa misalnya nanya dulu nih, misalnya, Bu buka nggak? Buka. Oh iya, kita main di sana. gitu. Bisa. Oke. Seperti itu. Ya, mereka rata-rata buka Google Map tuh, jadi tahu nomor-nomornya. Oke. Mungkin ada tour mungkin, Bu. Pernah juga ada. Pernah ya? Oh, Kadang kan apa sekarang tuh lagi tren juga apa namanya? Trail running gitu. Jadi olahraga sambil di alam, jalan-jalan atau lari-lari gitu ya. Iya. Ada. Bisa diajak ke muter-muter Ada, kebun bisa. juga ya. keliling kebun nanti sama disajikan dengan dari pokoknya hulu hilir lah, disajikan dari proses kebunnya sampai nanti kita workshop kopi Ya. segala macam sampai akhirnya diseduhkan. Sampai akhirnya diseduhkan. Itu ada. Pernah Komplit. juga. Komplit itu. Hulu hilir. Hulu Jadi yang hilir. mau tur kebun ya apa sih namanya sekarang? Agrowisata ya. Agrowisata. Agrowisata bisa apa namanya? Juga dilayani di sini. Yang mau istilahnya menikmati kopinya saja pun bisa. Ya, mau jelajah alam juga ada di sana, ada gunung kecil yang di dalamnya ada guanya jadinya Ada guanya juga ya. Masya Allah. sambil Iya. mereka mau nyantai-nyantai. Kalau bawa Maksudnya anak, kalau bawa anak-anak, Bu, ya tekstur alamnya seperti ini jadi ya mungkin aman. bisa ya, Bisa. bisa ya bawa anak-anak ya. Oh. Bisa bawa anak-anak juga. Terus tadi tuh saya lihat tuh juga ada kambing juga ya. Nah itu Ya, itu ekstra-ekstranya ya. Ya. sebenarnya itu saling melengkapi simbiosisnya. Tadi kalau kita ambil rambannya itu ya apa hijauan iya, untuk ini kan tanaman makanan ini ya, buat makanan kambing ya. kambing nanti dikembalikan ke sini lagi. Jadi benar-benar Kohenya ini itu ya. benar-benar tanpa kimia. Beneran, Bu? Bener, Iya. tanya Mas yang ngelola. Wah, Kita organik ya. nggak ada semprot-semprotan, nggak ada ini. Rata-rata cuma ini pakai Jadi ini. kan apa gulma-gulanya kita ambil untuk pakan ternak. Mm-mm. Terus kuenya Kohenya kembalikan lagi Balik ke lagi, sini. ya. Oke. ini kan sama Ini daun apa namanya itu makan kambing ini? ini kaliandra. Kaliandra. Ini terus itu yang sukut-sukut itu kan Sukut itu mau iya, juga dia ya? Iya. Buat- Sambil bersihin ini kan bisa untuk pakan juga. Makan juga ya. Mm-mm. Etawa ya, Bu ya. Iya, Makanya itu kok kan. ya kebunnya tinggi-tinggi suketnya memang sama dia memang dibikin tinggi nanti buat tanah buat makanan. Setelah bisa diambil Baru di ini. Oke. Masa tertentu nanti potong pendek, tahu-tahu nanti dibiarin tinggi lagi. Tapi enggak kok, Bu, ini memang ya secara ini juga buat jaga tanahnya, Tanahnya buat ya lembab nggak ya. gersang, betul sekali. Buat tanahnya lembab juga. Sedang kok ini, apalagi tadi ada tujuan untuk makanan ternaknya juga kan. Iya.
nggak mau rugi pokoknya. Prinsip bisnis lah itu Bu ya. Bagaimana caranya mendapatkan ya hasil Iya. dengan pengeluaran yang minim. Alhamdulillah. Ekonomi ya. Terus Alhamdulillah. untuk apa? Selain Sukatan itu ada itu Kapulago. Ya, Kapulaga. Kapulago itu memang untuk apa ya? Selain nambah ekonomi, terus mungkin rasa apa ya? Rasa kopi ada yang mengarah ke situ. Oh, baik. Ke rempah itulah. Rempah ya. Nah, Iya, 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 iya. banyak kan yang bilang untuk kopi sini rasa rempah gitu. Rasa rempahnya ya, ngangkat ya, Pak ya. Ya, Ya. mungkin tipis-tipis ada. Iya, gitu iya, lah. iya, iya, iya. Notnya, Di sela-sela itu notifikasinya ada. Banyak Kapulago di sini. Kapulaga ya. Kapulaga. Dan salah satu yang bisa hidup di bawah kopi ya cuma kapula Yang bisa menghasilkan yang itu. menghasilkan. Kapulaga tadi ya. Heeh. Berarti dia tanaman yang di bawah kopi. Mm-mm. Mm-mm. Jadi Di bawah bisa- naungan kopi ya. Bisa, Iya, oh, bisa nyelip-nyelip gitu loh. Bisa. Dia masih tumbuh aman masih gitu mau loh. masih mau tumbuh berbuah aman gitu. dan berbuah. Ya makanya juga dia nggak pernah disemprot. Karena kalau disemprot kapulaganya yang kena. Betul sekali. Iya, itu jaminan kalau kita tuh bener-bener keterangannya bener ya. Siap. Karena di bawahnya ada kapulaga. Nggak mungkin disemprot kan? Enggak. Hmm. Dan memang mungkin karena kita petaninya konvensional Pak, ya, jadi nggak pakai seperti itu. Iya, iya, Semprot-semprotan. iya. Pernah ada pelatihan PUPT itu ya, pengendalian hama terpadu. itu. Iya, Bagi kami wong hamanya juga nggak seberapa sih. iya. Hama kopi kan nggak kayak yang nanti jadi meluas jadi Iya. rusak semua itu enggak. Iya. Paling satu pohon rusak itu Iya, udah normal gitu. udah normal ya. Mm. Itu biasalah hubungan alam lah Bu ya. Jadi kayaknya nggak merusak semua pohon dan tidak imbasnya kemana-mana ya. Mm, Kayaknya PUPT itu ya sebatas kami tahu aja dan mm. tidak muncul di sini. Kecuali mungkin kayak sawah mungkin Bu ya, atau di yang sini. lebih Kayaknya nggak muncul ya Om, penyakit-penyakit di Nggak. kebun itu di sini. Cuman ya satu dua aman lah. ya memang secara alami lah Bu ya. Iya, semua Gitu. alami. Termasuk hewan yang ada di dalamnya mungkin juga itu saling Lengkapi ya. melengkapi, jadi mereka saling istilah yang ini menjadi hama, yang ini yang membunuhnya. Iya. Jadi akhirnya Normal gitu ya. ekosistem di dalam kebun itu sangat Super ekosistem yang perlu kita jaga. Ya, Itu Bu ya. betul sekali. Kalau sesuatu itu udah mulai gak seimbang, itu mulai ada hama. betul sekali, mungkin itu yang mau disampaikan. Itu Iya, iya, yang iya, terjadi iya. seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi keseimbangan ekosistem itu wajar ketika ada satu ada yang makan dan dimakan. Dimakan, betul sekali. Tapi Jadinya, itu dalam konsep ekosistem normal. betul. Ketimbang tadi ya sampai kita harus dalam tanda kutip memerlukan obat hama ya Bu ya. Betul. Berarti ekosistemnya udah nggak normal. Dia udah ekosistem alami ya, pembunuh alaminya itu. Iyalah ini kan mungkin ada tupai yang juga makan apa kopinya ya normal ya kan. Ada kalong gitu juga. Ada kalong juga. Tapi juga masih disisakan untuk petaninya, nyatanya nggak semua dimakan. Iya, iya, Masih iya. aman gitu. Masih aman. Masih aman. Ya, dia mau Ada ayam hutan, ada burung. ada segala ayam macam. hutan, ada burung Heeh. yang makan ulat-ulatnya juga ya kan. Iya, betul. Yang bersarang di sini juga. Jadi dia homey ya, gitu ya. Pokoknya semua di awal Iya. rasanya seperti rumah kita sendiri Iya. gitu. Jadinya mereka juga ikut memelihara. Home sweet home. Ikut gitu ya, menjaga. mau ya. Dia saling menjaga. Masya Allah ya, ini penting ini. Anak muda harus kesini. Ya, boleh silakan ya. Anak muda wajib kesini Wajib nih. kesini. Belajar tentang kearifan lokal dengan ekosistem. Ya terima kasih sekali itu Ya. betul. Kata-kata yang tidak bisa diucapkan orang Ya. tua, orang-orang desa. Ini ada air-airnya juga mungkin Bu? Bawah sana itu ada air, ada mata air Ada mata besar, air ya. besar Sumber. itu sumber mata Besar air ya. sumber-sumbernya diambil masyarakat sekitar sini. Itu kan diselang sampai di sana ada bak penampungan, lantas disambungkan ke masyarakat. Gratis. Gratis ya.
kok air dari Gusti Allah kok ya. Iya. Nanti kalau kita jual juga sama pemerintah kena pasal. Biarkan apa adanya. Bumi dan air kan milik negara. Milik negara. Oke, siap. Oke, ini ada tanaman lain kayak nangka. Ini nangkanya nangka manis Bu ya? Apa nangka sayur apa Nangka manis sebenarnya, tapi kalau masyarakat sini ya yang masih muda di sayur di bisa sayur aja. gitu ya. Jadi semuanya dari alam dipakai manusia kembali ke alam lagi ya. Ya, betul. Masya Gitu. Allah. Ada pisang, Ada pete. terus cengkeh itu. petai, cengkeh juga ada. Ada kambing juga. Jadi kalau mau ini udah lengkap Bu ya. Sayur nangkanya udah ada. Sayur daun ubi Daun ada. singkongnya ada. Ladanya juga ada jangan-jangan nih. Sebenarnya ada. Vanili juga ada. Vanili ada. Tuh. Kan itu kalau apa itu? Lada itu kan nempel di merembetnya ke pohon. Iya. Anu itu. Pohon-pohon kopi juga ada, ke pohon nangka juga ada. Jadi kalau mau kenduri udah nggak repot ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Luar biasa. Luar biasa Bu, ini saya makasih banyak. Ini pelajaran ya itulah ya kita ya. Saya dari Kalimantan ke Lampung, ya kan. Ya rezeki lah tadi kan ketemu sesama orang yang bikin kopi juga. Padahal di Kalimantan juga nggak bikin kopi, Oh, walah, tapi ya. di Lampung saya kan berkeluarga, terus ngurus kebun juga. Ya alhamdulillah apa namanya ketemu di sini sama orangnya ngurus kebun. Cuman memang tadi benar kata Pak Bambang juga bilang kan, kalau di Lampung itu dia sifatnya memang udah pertanian gitu ya, pertanian yang walaupun pertanian rakyat tapi udah skalanya lumayan lah, skalanya lumayan. Fokus sana semua kopi ya. Semua kopi. Kalau dibilang semua kopi ya karena mayoritas lah gitu ya. Mayoritas. Jadi ya, tapi memang semua kopi Indonesia itu kan punya ciri khas, gitu ciri khas. Jadi kalau dulu ya mungkin bahasa kita kopi ini enak. Ya sebenarnya semua kopi enak. Enak. Nah, Selera enak. aja. Selera aja, tinggal gimana kita membawa obrolannya. Betul. Yang bisa bercerita memang kopi. Kalau teh ya ceritanya seperti itu. Iya. Seperti itu. Jadi terus saya apa namanya? Ya alhamdulillah ya disuruh takdirnya lewat sini kan, lewat Kali Gesing itu kan. Naik sini. Sebenarnya saya targetnya nyampe ke Jogja tadi malam, cuman karena udah kecapean saya tidur di di daerah apa tadi Pak saya bilang Pak Sekembang mungkin. sebelumnya Purwokerto itu. Gombong. Daerah situlah kan, perbatasan itu. Udah terus paginya saya subuhan di Masjid Agung itu kan, terus malah suruh lewat sini lah saya bikin. Gitu. Memang jalur terpendek kalau pakai Google Map mesti dilewatin sini. Google Map itu biasanya nyari jalur pendek tuh. Paling dekat gitu. Tapi malah lewat itu ya Bu ya. Kalau ke sini kan beda aja gini jalurnya kan. Jalurnya memang naik turun. Kalau yang sana kan kecil kan jalur Kali Gesing itu yang tembus ya. Kalau udah masuk Jogja. Baru masuk Jogja baru besar. Ya. Kalau Jogja udah ada Udah ditambah pembedanya, ya. udah pembedanya. Udah ditambah di semennya itu ya. Enggak, tadi kalau lewat jalur lintas selatan dari daerah mungkin daerah Kebumen atau mana tadi masih itu lebar jalur lebar jalur kota datar datar tapi kan muter Agak melingkar. jalur lingkar. Enggak, tadi kayaknya enggak lewat kota Kebumen. Ya Melipir. melingkar gini ya. Kalau lewat Kali Gesing kan gini lurus gini. Oh, Kalau langsung. lewat yang Kebumen agak melingkar. Jadi langsung di papas tapi naik bukit. Nah itu Menoreh. Ya. rezekinya jenengan. Iya. Kita bertemu. Terus saya kaget tadi kan, Bu ini Purworejo. Bukan, ini udah Kulon Progo. Lah kok Kulon Progo saya bilang gitu kan ya. Perasaan kan gini kan. Kulon Jogja. Kan setahu saya kan Jogja, Magelang. Aja kan Muntilan. Nggak pernah terpikir kan
Purworejo itu berbatasan dengan Kulon Progo. Oh, ya. Rupanya Bener-bener. selatannya ya, Bu. ya? Yang daerah barat dan barat, selatan sama utara itu perbatasannya Purworejo ya. Purworejo sama Jawa Tengah lah pokoknya. Luas kok, kalau nanti ke daerah Samigaluh itu juga perbatasan kita ya. Samigaluh, tadi saya ditanyain itu. Saya dulu pernah KKN, saya bilang Oh, gitu. ya. Kan masuk Kulon Progo kan? Mm-mm. Samigaluh itu kan. Tapi kan daerah mana tuh? Bukan sini ya? Masih utara. Utaranya Baru utaranya lagi. sini. Nah, saya dulu pernah KKN di Kulon Progo juga di Desa Duet, saya bilang. Tapi apa ya, saya bilang tuh. Samigaluh yang Ibu bilang Samigaluh, ini. Iya, ya. Samigaluh. Ingat saya itu. Itu juga perbatasan juga itu. Tapi kan dia berbatasan dengan Magelang ya kan? Magelang ada, daerah ini ya Kaligeseng. Bukan Kaligeseng. Kaligeseng apa? Sing anu kan nggone si anu iki. Si sapa? Nggone si Edi. Di Bojone Edi.